Sahabat Rumah Belajar tentu pernah mendengar atau membaca sebuah dongeng cerita tentang binatang atau disebut fabel. Nah, sebuah fabel dibangun oleh unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya atau yang disebut dengan unsur intrinsik fabel. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah ingin mengidentifikasi seperti apa unsur intrinsik fabel. Nah, sebelum saya membahas tentang unsur intrinsik fabel, sebelumnya dengarkan dulu lagu berikut ini. Lagu ini berisi tentang cerita binatang. Nah, setelah lagu selesai, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sahabat Rumah Belajar, selamat menyimak dan mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan terkait isi lagu tersebut. Nah, lagunya seperti ini. Akulah anjing yang kehausan, tanpa lelah terus berjalan. Kulihat seorang lelaki dekat sumur, aku menghampirinya, lidahku terjulur. Ya Allah, aku terharu. Dengan sepatunya lelaki itu mengambil air untukku. Nah, jadi lagu itu bercerita tentang seekor anjing, yaitu si Aku, yang sedang berjalan lalu kehausan, dan dia melihat ada seorang lelaki dekat sumur. Kemudian lelaki itu tahu kalau si anjing itu atau si Aku itu sedang kehausan, maka lelaki itu mengambil air dengan sepatunya dan diberikannya kepada si Aku, si tokoh Aku atau anjing tersebut. Baiklah, nah sekarang coba jawab pertanyaan terkait lagu fabel tersebut. Yang pertama, bercerita tentang apakah lagu fabel tersebut? Pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang diceritakan dalam fabel tersebut dan bagaimana karakter tokoh tersebut? Pertanyaan yang ketiga, siapakah penutur yang bercerita di dalam fabel tersebut? Pertanyaan yang keempat, di manakah terjadinya peristiwa itu? Lalu kapan terjadinya? Dan bagaimana suasana peristiwa dalam fabel tersebut? Pertanyaan yang kelima, bagaimana jalannya cerita fabel tersebut dan seperti apa konflik yang ada di dalam fabel tersebut? Pertanyaan yang keenam adalah nasihat apa yang kita dapatkan setelah mendengar lagu fabel tersebut? Nah, bagaimana sahabat Rumah Belajar? Sudah mendapatkan jawabannya? Mudah, bukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan unsur-unsur intrinsik cerpen. Pertanyaan yang pertama, tentang apakah cerita fabel tersebut? Ini terkait dengan tema atau ide dasar cerita. Jawabannya adalah cerita tadi berisi tentang seorang lelaki yang menolong sesama makhluk. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan siapa tokoh yang ada dalam cerita dan bagaimana karakternya. Ini merupakan unsur intrinsik yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Di dalam cerita tadi tokohnya ada dua, yaitu si Aku, anjing, dan seorang lelaki yang menolong. Nah, karakternya tentu saja sangat mudah. Si lelaki tadi memang penolong. Kemudian kalau karakter si anjing, dia mudah terharu, mudah terhanyut perasaan. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa penutur di dalam cerita tadi? Tadi yang bertutur adalah si Aku, yaitu seekor anjing. Berarti ini namanya sudut pandang yang digunakan adalah akuan. Nah, ini unsur intrinsik yang ketiga, yaitu akuan atau sudut pandang orang pertama. Kemudian pertanyaan yang keempat, di mana, kapan, dan bagaimana suasana yang ada di dalam cerita tersebut? Ini dinamakan latar. Nah, tadi peristiwa tadi terjadinya di dekat sumur, ya, diceritakannya berjalan di jalan, kemudian ada dekat sumur, kemudian waktunya karena si anjing merasa kehausan, sepertinya waktu yang terjadi adalah di siang hari yang terik.
ya. Karena kalau malam hari kita jarang sekali kehausan yang amat sangat gitu ya. Nah, kemudian suasananya karena tadi kehausan pasti sangat gerah dan panas. Nah, itu sekali lagi dinamakan latar. Lalu pertanyaan yang berikutnya terkait dengan bagaimana jalannya cerita dan bagaimana apa konflik yang ada di dalamnya. Nah, ini disebut dengan alur. Di dalam alur itu ada yang dinamakan awalan atau peristiwa pengenalan tokoh, latar dan sebagainya, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan konflik, lalu penyelesaian dan akhir cerita. Nah, di dalam alur ini ceritanya adalah alur maju. Nah, kemudian di dalam alur tadi ada konflik atau permasalahan. Nah, permasalahan yang dihadapi si tokoh adalah kehausan gitu ya, sangat kehausan. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana atau nasihat apa yang kita dapatkan dari cerita fabel tersebut. Nah, setelah mendengar lagu tadi kita jadi merasa bahwa oh, kita sebagai manusia harus menolong sesama makhluk, entah itu binatang atau hewan, apalagi sesama manusia. Nah, itu yang dinamakan unsur intrinsik amanat. Nah, jelas bukan unsur intrinsiknya? Baik, kita simpulkan. Jadi, unsur intrinsik sebuah cerita fabel itu yang pertama ada tema atau yang merupakan ide yang mendasari seluruh cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan, yaitu bagaimana tokoh-tokoh tersebut dan karakternya. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang atau bagaimana siapa yang bertutur di dalam cerita tersebut. Kemudian ada yang keempat yaitu latar. Nah, latar ini ada tiga, ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga latar suasana yang membangun cerita tersebut. Kemudian unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur. Alur ini yaitu jalinan peristiwa yang ada di dalam cerita yang dijalin yang dengan sebab akibat atau kita sering menyebutnya dengan jalan cerita yang di dalamnya tentu saja terdapat konflik. Kemudian yang terakhir ada amanat. Yang amanat itu adalah pesan atau nasihat yang ada di dalam fabel tersebut. Nah, itulah tadi unsur intrinsik fabel. Bagaimana sahabat rumah belajar, sudah paham? Alhamdulillah, insya Allah kita semua sudah bisa memahami unsur intrinsik fabel. Terima kasih.